Seringkali operator bingung ketika mendekati masa yudisium dan kelulusan karena banyak data mahasiswa yang tidak eligible di sistem PIN. Dua permasalahan yang sering ditemui adalah permasalahan total SKS dan IPK yang tidak memenuhi ketentuan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh operator? Halo, jumpa lagi dengan saya Firin. Pada video kali ini kita akan bahas fitur aktivitas kuliah mahasiswa di feeder atau biasa disebut dengan AKM. Loh, kok bahas AKM? Bukannya dua permasalahan PIN di awal tadi? Oke Bapak Ibu, sebelum kita bahas permasalahan PIN, yuk mari kita bahas dulu apa itu fitur AKM di feeder dan apa sih hubungannya dengan sistem PIN? Aktivitas kuliah mahasiswa atau AKM adalah fitur yang digunakan untuk mencatat status keaktifan mahasiswa di setiap semesternya. Terdapat 6 jenis status mahasiswa, yaitu 1. Aktif, mahasiswa yang terdaftar dan mengikuti kegiatan perkuliahan per semesternya dengan mengisi kartu rencana studi serta membayar SPP. 2. Cuti, mahasiswa yang mengajukan cuti dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan pada satu semester. 3. Nonaktif, mahasiswa yang menghilang atau tidak melaporkan statusnya pada semester tertentu. 4. Kampus Merdeka, mahasiswa aktif yang di semester tertentu mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, baik pertukaran pelajar maupun non-pertukaran pelajar. Berdasarkan buku panduan Kampus Merdeka, untuk kegiatan pertukaran pelajar Kampus Merdeka ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Sedangkan, untuk kegiatan Kampus Merdeka non-pertukaran pelajar, ada 7 jenis, yaitu magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang kelima, sedang double degree, mahasiswa aktif yang di semester tertentu mengikuti program double degree baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014, Pasal 7 sampai Pasal 22. Double degree ini merupakan program kerjasama yang dilakukan oleh 2 perguruan tinggi atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama. Nantinya, mahasiswa akan mendapat 2 gelar dengan 2 ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tersebut untuk satu jenjang kualifikasi atau gelar yang sama dan ditandatangani oleh masing-masing pimpinan perguruan tinggi. Yang keenam, menunggu uji kompetensi. Mahasiswa ketika sudah selesai perkuliahan tetapi masih menunggu jadwal uji kompetensi. Lalu, data yang wajib diinputkan di fitur AKM ini meliputi mahasiswa, semester, status mahasiswa, dan biaya kuliah per semesternya. Oke, selanjutnya yuk kita simulasikan langsung di feeder beberapa case dalam pendataan AKM. Case yang pertama yaitu pendataan status mahasiswa aktif, cuti, ataupun non-aktif. Misalnya, ada mahasiswa kampus kesehatan bernama Dio. Semester 1 sampai 3 statusnya aktif. Oke, kita ambil semester 3-nya, yaitu periode 2017-2018 genap. Dio ini mengambil 23 SKS, sehingga admin perguruan tinggi mendatakannya di feeder sebagai berikut. Sebelumnya, pastikan dulu periode perkuliahan ada di semester 2017-2018 genap ya. Selanjutnya, pilih menu perkuliahan, bagian aktivitas kuliah mahasiswa, dan klik tombol tambah. Kita cari mahasiswa Dio tadi, semester sudah benar 2017-2018 genap, status mahasiswanya aktif, IPS-nya misalnya 3,20, IPK sama dengan 3,82, jumlah SKS semester bisa klik tampilkan KRS untuk menampilkan ringkasan mata kuliah dan SKS yang diambil mahasiswa pada semester tersebut.
Jika kita mendatakan mahasiswa aktif yang ambil KRS, kemudian kolom jumlah SKS semester tidak diisi, maka akan error seperti ini. Dan tidak akan berhasil disimpan. Jika sudah selesai mengisi, maka selanjutnya isi jumlah SKS total sama dengan 132 dan biaya kuliahnya sama dengan 0. Langkah terakhir, klik tombol simpan. Nah, kemudian Dio pada semester 4 statusnya cuti. Pengisiannya hampir sama. Ketika pengajuan cuti disetujui, maka admin perguruan tinggi mendatakannya tetap di tampilan AKM tadi. Silahkan cari nama mahasiswa Dio, IPS diisi 0, IPK dan total SKS bisa diisikan sama dengan semester sebelumnya. Jumlah SKS semester dan biaya diisi 0. Jika mahasiswa Dio ini aktif kembali, maka silakan admin perguruan tinggi mendatakannya kembali sebagai mahasiswa aktif. Lanjut case yang kedua, tentang pendataan AKM dengan status UKOM. Misalnya, mahasiswa Dio tadi pada semester 2019-2020 genap sudah selesai perkuliahan, tinggal proses UKOM. Tetapi, UKOM masih diadakan pada semester berikutnya, yaitu 2020-2021 ganjil. Maka, mahasiswa Dio pada semester 2020-2021 ganjil didatakan AKM-nya dengan status menunggu uji kompetensi. Silakan IPS diisi 0, IPK bisa diisikan sama dengan semester sebelumnya, dan jumlah SKS semester diisi 0 saja karena mahasiswa tidak mengambil KRS-an di semester tersebut. Untuk jumlah SKS total sama dengan semester sebelumnya. Dan biaya kuliah saya misalkan isi 0 juga. Lalu klik simpan. Oke, sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh operator. Yang pertama, apa sih fungsi dari fitur hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa di feeder? Fitur ini berfungsi untuk menghitung IPS, IPK, SKS semester, dan SKS total berdasarkan KRS mahasiswa. Pada feeder, pilih menu perkuliahan, bagian hitung perkuliahan mahasiswa. Yang perlu diperhatikan, bagian sisi kiri yang berwarna kuning ini hanya memperhitungkan kelas atau KRS-an mahasiswa dari semester awal sampai semester akhir. IPS dan IPK tidak melihat dari nilai transfer dan total SKS juga tidak melihat dari total SKS diakui. Sehingga sisi kiri ini memang bersumber dari data AKM dari periode-periode sebelumnya. Sedangkan yang sebelah kanan ini akan menampilkan data dari AKM di semester terakhir pengisian AKM. Misalnya, saat ini semester 2020-2021 genap. AKM salah satu mahasiswa sudah diisi. Maka, sisi kanan ini akan menampilkan data dari AKM 2020-2021 genap mahasiswa tersebut. Jika akan mengedit, silakan mengisi atau merubah langsung di sisi kiri yang berwarna kuning ini. Kemudian setelah diedit, maka klik simpan. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan oleh operator ketika ada mahasiswa yang protes karena SKS-nya pada salah satu semester berbeda antara Siakat dan Web PD Dikti? Silahkan admin perguruan tinggi cross-check data di sistem akademik terlebih dahulu. Jika memang ada update terbaru dan periodenya masih aktif, maka bisa langsung melakukan perubahan atau update aktivitas kuliah mahasiswa. Bisa jadi memang ada kesalahan ketika menginputkan data AKM tersebut. Tetapi jika periodenya sudah tertutup, maka silakan mengajukan pembukaan periode lampau tipe 2 di prodi mahasiswa tersebut dan semester berapa AKM yang masih belum terupdate. Lalu, bagaimana jika mahasiswa yang protes sudah lulus? Untuk mahasiswa yang sudah lulus, maka silakan admin perguruan tinggi menghapus status kelulusan mahasiswa terlebih dahulu, kemudian melakukan update data AKM dari mahasiswa tersebut. Setelah selesai mengupdate AKM, jangan lupa untuk melaporkan status kelulusannya kembali. Perlu diingat lagi bahwa perbaikan AKM hanya bisa dilakukan pada periode aktif saja. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan jika SKS total dan IPK tidak memenuhi ketentuan di sistem PIN?
Perlu diketahui bahwa IPK minimal sesuai ketentuan PIN untuk jenjang D1 sampai dengan S1 sama dengan 2,00. Adapun untuk S2 dan S3 sama dengan 3,00. SKS total minimal sesuai ketentuan untuk masuk data eligible jenjang D1 sama dengan 24 SKS, D2 sama dengan 56 SKS, D3 sama dengan 96 SKS, D4 dan S1 sama dengan 120 SKS, S2 sama dengan 18 SKS, S3 sama dengan 24 SKS. SKS total minimum untuk pemadanan jenjang D1 sama dengan 36 SKS, D2 sama dengan 72 SKS, D3 sama dengan 108 SKS, D4 dan S1 sama dengan 144 SKS, S2 sama dengan 36 SKS, dan S3 sama dengan 42 SKS. Jadi, ketika ada permasalahan di sistem PIN terkait total SKS dan IPK, maka silakan untuk cross-check dan perbaiki data di bagian AKM dengan cara klik edit, lakukan perbaikan data, kemudian klik simpan. Lakukan sinkronisasi untuk mengirimkan data ke PD Dikti Pusat. Silakan menunggu 1x24 jam untuk melihat perubahan data di sistem PIN. Pertanyaan keempat, jika ada mahasiswa pindahan, apakah SKS total dijadikan satu dengan SKS diakui? Pendataannya berbeda ya Bapak Ibu. Misalnya, mahasiswa atas nama Aprilia sebagai mahasiswa pindahan dari kampus A ke kampus B pada periode 2020-2021 ganjil. Maka, SKS yang didapatkan dari kampus A dikonversikan ke kampus B dan didatakan di fitur nilai transfer sebagai SKS diakui. Sedangkan pada periode 2020-2021 genap di kampus B, pendataan AKM sesuai dengan KRS yang Aprilia ambil di kampus B pada periode tersebut. Jadi, total SKS AKM nantinya di kampus B bukan termasuk total SKS yang diakui di kampus B. Pertanyaan kelima, pada sistem PIN, pengambilan total SKS dan IPK itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, pada sistem PIN, total SKS diambil dari AKM yang memiliki total SKS terbesar pada semester tertentu. Sedangkan IPK diambil dari IPK semester terakhir mahasiswa tersebut. Perlu diketahui juga bahwa total SKS di sistem PIN itu merupakan penjumlahan dari total SKS terbesar di AKM dengan total SKS diakui pada pendataan histori pendidikan. Pertanyaan keenam, bagaimana mendatakan status mahasiswa atau AKM jika ada mahasiswa yang mengikuti program double degree? Oke Bapak Ibu, di sini akan ada dua case ya. Case yang pertama yaitu program double degree antar perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri. Misalnya, ada mahasiswa bernama Putri dari Universitas Erlangga angkatan 2019-2020 ganjil. Kemudian, pada semester 3 atau 2020-2021 ganjil, Putri mengikuti program double degree ke National Chiao Tung University atau NCTU di Taiwan. Maka, di Universitas Erlangga pada periode 2020-2021 ganjil, silakan mendatakan status AKM-nya yaitu sedang double degree. Nah, jika nanti Putri sudah kembali atau program double degree-nya sudah selesai, maka silakan melakukan konversi mata kuliah dari National Chiao Tung University atau NCTU ke Universitas Erlangga yaitu pada menu nilai transfer. Case yang kedua yaitu double degree antar perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya, mahasiswa Putri tadi pada semester 3 atau 2020-2021 ganjil mengikuti program double degree ke Universitas Indonesia. Maka akan ada dua pendataan AKM, di mana yang pertama, di Universitas Erlangga pada periode 2020-2021 ganjil, silakan mendatakan status AKM-nya yaitu sedang double degree. Langkah-langkahnya sama dengan case yang pertama.
Nah, yang kedua, yang membedakan di Universitas Indonesia, mahasiswa putri juga didatakan atau dilaporkan biodata dan AKM-nya. Jadi, pada periode 2020-2021 ganjil, mahasiswa putri didatakan sebagai mahasiswa Universitas Indonesia dengan jenis pendaftaran course, yaitu peserta didik yang mengambil perkuliahan sementara di perguruan tinggi tujuan. Kemudian, mendatakan status AKM-nya sebagai mahasiswa aktif dan mengisi data sesuai dengan KRS-an yang telah dilakukan putri di Universitas Indonesia. Ketika nantinya sudah lulus, maka Universitas Indonesia juga mendatakan status kelulusan dari mahasiswa tersebut. Jadi, nanti yang mendatakan status kelulusan dari 2 perguruan tinggi ya, yaitu Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Lalu bagaimana jika ada mahasiswa yang memiliki status kampus merdeka juga mengambil KRS-an di perguruan tinggi asalnya? Loh, berarti ada 2 status di AKM dong, yaitu kampus merdeka dan aktif. Lalu bagaimana pendataannya? Untuk penjelasan lebih detail lagi terkait kampus merdeka, tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, komen, dan share. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semangat para pejuang Pedidikti. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.